Ya, jadi ini satu pertanyaan menarik ya, ketika pandemi COVID ini ya, dan kita tahu sendiri bahwa kematian itu masih tinggi ya, kematian dan ada juga beberapa dokter yang meninggal atau perawat yang meninggal akibat COVID ini. Dan kita belum tahu COVID ini kapan selesainya. Sekarang memang yang banyak terjadi lonjakan itu di Jawa Timur ya, dan mungkin Jakarta juga agak meningkat lagi, DIY ada berapa yang meningkat ya. Nah, pertanyaan menarik ketika masa seperti ini, sempat nggak ya rumah sakit itu untuk membuat konsolidasi pengetahuan tadi? Ya. Atau semua orang sibuk dengan kegiatannya sehingga tidak sempat konsolidasi ilmu nih. Tadi Pak Hanefi ya, ini jadi satu pertanyaan menarik. Jadi strategi apa? Ini contoh yang sangat nyata itu mengenai ventilator itu bagaimana ya, itu mau dipakai atau tidak, ini tentunya ada satu pertanyaan yang penting untuk para klinisi ya. Oke, ya coba kita lihat ada komentar nggak dari luar? Ada, Pak. Mengapa banyak pendapat bahwa untuk rumah sakit jaringan atau asosiasi rumah sakit knowledge management cukup ada di holding pusat, tidak perlu ada di rumah sakit masing-masing? Apakah karena masalah kekurangan sumber dari rumah sakit untuk mengolah atau masalah skill atau apa ya? Nah, ini yang menarik, dan ini tadi Pak Ifrat menjawab juga nih. Menurut hemat saya, pengelolaan atau perencanaan identifikasi, penilaian dan inovasi pengetahuan cukup di holding, Mbak Putu, namun pelaksanaannya ada di rumah masing-masing. Jika fungsi knowledge management dijadikan sebagai basis pengambilan kebijakan rumah sakit, maka holding lah tempat yang paling sesuai untuk selanjutnya diterapkan ke rumah sakit lain di bawahnya. Ya, dan demikian. Demikian saya sedikit mohon saran dan masukannya juga Mbak Putu ya. Oke, nah ini yang kita bahas dalam konteks jaringan ya. Tadi yang Pak Andi katakan lead bank gitu ya, lead bank. Tapi kan kemudian di dalam lead bank tadi itu membawa atau berhubungan taruhlah dengan misalnya 25 rumah sakit di jaringannya. Nah sekarang bagaimana knowledge di lead bank itu bisa sampai ke 25 rumah sakit tadi, dan bagaimana masalah di 25 rumah sakit tadi yang mungkin berbeda-beda ya, itu bisa dibahas di lead bank. Nah ini sebuah isu yang tidak mudah untuk dijawab ya, karena memang saya belum pernah melihat secara detail ya situasi yang ada di jaringan. Kalau di asosiasi rumah sakit itu lebih susah menurut saya, karena memang di asosiasi rumah sakit itu, saya juga terlibat dalam lead bank ya, itu tidak dibayar ya, jadi amatiran, jadi tidak ada suatu job desk, tidak ada suatu waktu yang dituntut untuk seperti itu. Karena kalau saya yakin yang di jaringan itu tentunya itu adalah profesional yang jaringan itu membayar SDM tadi untuk mengerjakan mengenai lead bank atau knowledge tadi. Nah, ini perbedaan yang perlu kita lihat dalam konteks asosiasi dan rumah sakit tadi. Oke. Nah, Mbak Putu tolong dibuka ya, Mbak Putu. Ya. Jadi dalam situasi ini, kalau Mbak Putu diminta untuk memberikan saran pada jaringan ataupun asosiasi, kira bagaimana Mbak Putu nih? Sekali lagi ini kita semua dalam kita brainstorming ya untuk mencari bentuk ya. Dan sekarang dengan teknologi webinar, internet, web, itu semuanya bisa lebih mudah dikerjakan dibanding 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Ya. Nah, apakah rumah sakit kita itu akan sampai ke sana, dan para direktur rumah sakit, para pemilik rumah sakit juga akan mengembangkan knowledge tadi? Ini pertanyaan menarik nih. Mbak Putu, silakan kalau ada komentar. Ya, halo, terima kasih Prof. Laksono. Kalau menurut saya sih tadi, saya di satu sisi saya sepakat dengan Pak Ifrat ya, ada kalau di jaringan rumah sakit yang bentuknya jaringan, itu di holdingnya harus ada semacam pusat pengembangan yang dia menjadi semacam pusat data dan informasi dulu, kemudian data dan informasi ini diolah, dianalisis, dan menjadi basis untuk pengambilan keputusan di level corporate atau holding. Tapi tentu saja keputusan yang dibuat di level itu karena harus akan berlaku di semua rumah sakit yang ada di dalam jaringan tersebut, maka mungkin tidak bisa memecahkan masalah apabila terjadi masalah yang spesifik di 1 atau 2 rumah sakit saja. Nah, sehingga harusnya ada kombinasi.
Jadi ada pusat, ada lead bank atau knowledge worker yang bekerja di level corporate atau holding untuk mengatasi masalah-masalah yang sifatnya umum terjadi di seluruh rumah sakit dalam jaringan tersebut. Tapi di masing-masing rumah sakit menurut saya juga perlu ada unit, walaupun kecil ya, tapi unit yang berfungsi untuk menganalisis masalah yang spesifik ada di rumah sakit tersebut. Apalagi kalau dalam holding itu ukuran rumah sakitnya misalnya beda-beda, kemudian lokasinya juga ada yang di kota besar, ada yang di kota kecil, itu pasti ada masalah-masalah spesifik yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang ada di pusat, gitu. Sehingga yang di perifer, yang lokasinya di daerah misalnya, itu tentu punya pembelajaran tersendiri yang hanya mereka yang membutuhkan dan hanya mereka yang tahu bagaimana caranya solusi untuk masalahnya tersebut. Menurut saya seperti itu, Prof. Laksono. Terima kasih. Ya, artinya memang ada pembagian ya. Mungkin ada kasus-kasus yang di holding, ada yang kasus di rumah sakit ya. Ini ada Pak Hendro, udah ada di Pak Hendro dari PDDI, dari LIPI ya. Mungkin bisa juga menjawab nih. Silakan Pak Hendro untuk Pak Hendro bisa dibuka, Pak Hendro. Dari LIPI. Pak Hin, bukan iya, Pak Hendro. Halo, Pak Hendro. Siap, dengeran. Ya, bisa pakai apa kalimat supaya lebih mudah. Siap Pak. Terima kasih Pak Prof. Laksono dan teman-teman semuanya. Saya sepakat dengan komentar Bu Putu ya Pak ya, yang terakhir ya. Ya, Bu Putu. Ya, jadi saya sepakat. Jadi menurut saya di setiap level itu tetap perlu, meskipun memang ruang lingkup dan kapasitasnya pasti berbeda lah antara holding dengan unit kecil gitu ya. Seperti yang disampaikan Bu Putu tadi, kalau yang holding pasti dia akan memberikan bahan untuk decision making para pimpinan dengan ruang lingkup holding, jadi pasti besar gitu ya. Kemudian yang di unit pasti ya untuk keperluan yang sangat kecil dan spesifik. Dan justru bahkan kejadian atau event di unit kecil itu biasanya kadang-kadang menjadi knowledge baru gitu ya. Yang itu perlu di feeding atau dilempar, di forward ke holding sebagai pengambilan kebijakan. Jadi setiap level menurut saya tetap ada, meskipun kapasitas maupun tugasnya mungkin ruang lingkupnya berbeda-beda. Jadi seperti kasus kami di LIPI misalnya, setiap puslit itu punya semacam think tank gitu ya. Dan ini saya sebut biasanya knowledge worker ya secara umum. Dan setiap pusat penelitian itu punya kasus spesifik karena memang bidang ilmunya berbeda dan seterusnya. Tetapi kami diminta untuk memberikan bahan kepada pimpinan lembaga kami terkait dengan kebijakan penelitian. Nah, ini kita tidak bisa meninggalkan knowledge yang ada di unit-unit kecil ini. Dulu kita pernah menerapkan bahwa unit KM itu di lembaga, Pak. Gede gitu, Pak ya. Tetapi untuk pengambilan keputusan cepat kita harus turun ke bawah lagi. Nah, itu perlu proses yang luar biasa panjang. Dan ada mau tidak mau ada semacam dinding Pak antara pusat dengan unit itu pasti ada ya. Meskipun pusat punya kekuasaan besar untuk mengelola unit, tapi orang pusat datang ke bawah itu, di bawah itu pasti ada perbedaan atau ada semacam dinding ya. Entah motivasinya macam-macam, bisa karena ingin melindungi data mereka karena saya pernah berbuat salah nih, kalau orang pusat datang saya harus melaporkan yang baik-baik saja begitu ya. Atau ada motivasi yang lain, banyak sekali kalau kita belajar di knowledge sharing itu. Intinya antara pusat dengan bawah bisa jadi trust belum terbangun sehingga knowledge yang ada di unit itu susah tersalurkan ke atas, ke think tank yang di holding. Sehingga ini juga seringkali membuat pengambilan kebijakan di holding bisa jadi tidak tepat untuk beberapa kasus di unit. Jadi intinya di beberapa level kita tetap perlu tim KM ini. Cuma memang kapasitas, tugas, ruang lingkup bisa berbeda. Nah,
tadi ada sempat saya baca komentar yang terjadi 4L Pak ya, lu lagi. Ini sebenarnya lebih kepada manajemen SDM kita sebenarnya, bagaimana mengelola SDM supaya pekerjaan itu tidak tertumpuk di satu tempat. Meskipun secara alamiah memang orang yang aktif itu akan yang pinter jadi rebutan banyak unit gitu ya, banyak ya bidang gitu ya. Tapi tadi, jadi begitu Prof. Menurut saya Prof. Ya. Terima kasih. Ya, memang tadi Pak, kembali lagi pada mencari orang nih Pak ya Pak Hendro ya. Jadi kita bayangkan di satu rumah sakit yang kecil kan susah Pak cari orang yang ngelola ini. Benar nggak Pak? Yang ya, benar Pak. 300 ya. orang misalnya. Ya Pak. Ini nggak gampang ya. Betul. Tapi kalau kita bisa masuk ke asosiasi atau ke mungkin jaringan ya, jaringan itu mungkin bisa banyak nih pilihan ya. Artinya, nah cuman pertanyaan pentingnya, apakah knowledge workers itu ada yang dibayar untuk mengelola knowledge manajemennya, Pak? Jadi kalau dokter kan knowledge worker yang dibayar karena dia pengen dokter ya. Ya atau, Pak. Ya. Tapi profesi knowledge worker yang dia itu memberi pelayanan pengetahuan tadi loh. Misalnya sekarang dalam kasus COVID ya. Ya, Pak. Ini begitu banyak referensi yang ada di jurnal. Ya. Nah, bagaimana menyarikan untuk kepentingan rumah sakit ini, Pak? Ya. Kan nggak gampang nih, Pak. Apakah karena pemimpin klinisnya seorang spesialis mungkin dia sibuk sekali, nggak sempat untuk ini. Betul, Pak. Saya sepakat, Prof. Jadi, mohon izin. Memang untuk knowledge worker memang harus ada orang khusus ya. Apalagi kalau yang lingkupnya besar seperti di holding itu harus ada tim khusus. Ya tidak harus banyak, tetapi tugas dari knowledge worker ini kan mengumpulkan knowledge gitu ya, mengumpulkan knowledge baik yang sudah eksplisit di website, di informasi, di media gitu ya, maupun yang masih ditesit yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita di rumah sakit kita. Itu kan tugasnya itu. Jadi ada dua, pertama mengumpulkan dari luar, dan yang kedua mengumpulkan yang ada di dalam. Nah, tentu saja ini perlu khusus ya, orang khusus atau tim khusus, karena para direktur rumah sakit atau dokter sebagai petugas di lapangan tentu saja tidak akan sempat melakukan ini. Studi kasus kami di LIPI misalnya, para peneliti itu tidak sempat mengelola knowledge yang mereka ciptakan sendiri. Jadi yang mereka kelola itu hanya yang dari sekian ribu mungkin satu, itu pun yang untuk publikasi mereka gitu ya. Sebenarnya di lapangan banyak sekali knowledge yang mereka kumpulkan tetapi tidak terkelola, akhirnya hilang gitu ya. Dan ini kita menemukan banyak sekali, Prof. Jadi seringkali kalau kita melihat hasil penelitian atau pekerjaan peneliti prerekayasa di LIPI, ternyata pernah 10 tahun lalu pernah dilakukan. Itu setelah kita bongkar-bongkar itu. Artinya apa? Ini knowledge-nya tidak terkelola. Dan berdasarkan riset, memang meskipun peneliti itu ingin men-sharing knowledge-nya, kalau kita survei mereka, itu sekitar 60, 70, 80% itu ya. Mereka ingin men-sharing knowledge-nya. Tetapi mereka tidak punya waktu. Nah, yang tidak punya waktu ini sekitar 30-50, rata-rata 47 kalau nggak salah ya, 47% mereka tidak punya waktu untuk mengelola ini. Kenapa? Karena mereka punya tugas utama melakukan penelitian. Kalau di rumah sakit punya tugas utama melakukan layanan kesehatan, kan begitu. Jadi memang harus ada unit orang yang berdiri di luar kegiatan operasional, melihat mereka, meneropong apa sih yang mereka lakukan, mendokumentasikan itu, kemudian preservasi, mengelola dokumentasi itu supaya mudah untuk di-retrieve kembali, melakukan resume, sarikan apa yang sudah dilakukan teman-temannya tadi di lapangan, dan memberikan resume ini, executive summary ini kepada pengambil kebijakan, kan itu. Dan ini nggak bisa disambi, menurut saya, kecuali kalau unitnya kecil ya, sudah nggak ada orang, ya sudahlah. Biasanya teman-teman TU itu ya sekalian ngerjain ISO, mendokumentasikan, sekalian mencatat. Jadi lebih pada mengumpulkan bukti-bukti eksplisit ya, knowledge yang dilakukan perawat, dokter dan seterusnya. Tetapi
pekerjaan mereka sebatas itu. Tetapi kalau di holding, think tank itu sepertinya saya menganggap tetap perlu, Prof. Kira-kira gitu, Prof. Mohon maaf. Ya, artinya begini ya, dengan model kita itu punya knowledge workers khusus untuk ngurusi knowledge management ini kan berarti sebuah rumah sakit atau sebuah jaringan atau asosiasi kan harus investasi, Pak ya. Betul, Prof. Ya, ini yang jadi isu kunci ya. Mau tidak investasi ini? Atau kembali ke pernyataan sebelum COVID atau sebelumnya juga ya. Pengetahuan itu nggak ada gunanya. Jadi buat apa kita investasi yang mahal? Misalnya ada 2 atau 3 orang dibayar misalnya 10 juta per bulan, kan itu bisa 250 juta ya misalnya seperti itu ya. Plus macam-macam, taruhlah habis 300 juta ya. Nah, ini menarik ya. Apakah knowledge sebagai aset itu memang mau dijadikan bahan untuk investasi oleh rumah sakit yang dengan misalnya ya memberikan cost sekitar 400 juta misalnya setahun atau 1 miliar barangkali ya untuk asosiasi, itu efeknya itu bisa meningkatkan pendapatan atau meningkatkan efisiensi sehingga meningkatkan misalnya ya, kalau omsetnya satu jaringan itu 1 triliun misalnya, itu bisa tambah 5%, tambah 50 miliar misalnya, atau efisiensi sekitar 3%, misalnya seperti itu ya. Jadi kembali pada pertanyaan apakah knowledge management itu dianggap sebagai investasi atau tidak. Karena tanpa seperti itu nanti orang yang nangani akan sambilan toh Pak Indro ya. Ya betul, Prof. Betul. Nah ya. ini memang menarik ya. Jadi kita sebangsa, nah ini memang bisa di litbang ya, namanya juga bisa litbang ya. Kalau di rumah sakit pemerintah itu ada namanya litbang dan mereka digaji khusus untuk itu ya. Nah, cuman apakah mereka sampai ke knowledge management ini yang jadi satu menarik atau hanya penelitian dan pengembangan yang tidak banyak menggunakan prinsip-prinsip knowledge management. Ya. Oke, ya, makasih Pak Endo. Jadi ini satu hal yang nanti kita akan masuk pada aspek investasi untuk ke depannya ya. Karena saya terus saja PKMK lagi mencari rumah sakit yang mau investasi atau jaringan ya, jaringan asosiasi rumah sakit yang mau investasi untuk ke sini. Dan masa pandemi COVID ini menjadi satu isu kunci karena sekarang begitu banyak pengetahuan di lapangan atau di webinar ataupun di udara atau di jurnal yang kita harus menyaringnya nih untuk rumah sakitnya nih. Ya. Ini nggak gampang nih. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Oh, Pak Dewito. Pak Dewito bisa dibuka? Mungkin bisa dibuka supaya lebih leluasa untuk diskusi ya. Monggo, Pak Darwito. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Begini, Prof. Memang dalam menentukan pemimpin rumah sakit itu skill management itu harus. Tapi juga mestinya harus dilakukan suatu namanya tracking ya, track record dari suatu apakah dia seorang pemimpin yang, karena kan kadang-kadang seorang pemimpin itu ilmunya sundul langit, tetapi eksekusinya nggak bisa. Ini adalah kadang-kadang yang menjadi suatu problem di mana seorang pemimpin yang ilmunya bagus, tapi eksekusinya, sehingga skill management itu dibutuhkan. Keilmuan yang didapat di mana-mana, apalagi di masa sekarang dengan adanya suatu media daring yang sangat banyak yang ilmu itu bisa dipetik dimanapun, tapi dia tidak mempunyai suatu keberanian untuk eksekusi. Sehingga seorang tersebut misalnya apakah dia seorang pemimpin pucuk pimpinan atau direktur utama rumah sakit, itu mestinya rekodnya tahu apakah dia pernah melakukan suatu eksekusi terhadap suatu hal-hal yang di dalam mengelola rumah sakit. Misalnya contohnya, sebelum jadi direktur utama, apakah dia pernah menjabat sebagai paling tidak sebagai KSM. Kemudian naik lagi atau selevel dengan eselon 3. Kemudian baru naik eselon 3, eselon 2
Eselon 2 mungkin istilahnya dari direktur sebelum direktur utama. Apakah dia sudah berani untuk pernah track record-nya dia sudah pernah melakukan suatu eksekusi yang memang itu dibutuhkan. Kemudian baru direktur utama. Itu memang perlu adanya suatu sama-sama seluruh rumah sakit bahwa mencari seorang pemimpin itu tidak ya memang hanya tidak asal mempunyai keilmuan, kemudian dia tidak punya suatu track record, kemudian dijadikan pemimpin, itu pasti gagap. Makanya di era pandemik ini kan pemimpin itu kadang-kadang di era pandemik ini ya udahlah bekerja ya sesuai dengan seperti biasa saja. Tetapi kalau nantinya seperti itu, maka rumah sakit tersebut mesti kalang kabut. Bahkan di era pandemi seperti ini, dia nggak punya suatu futuristik bagaimana nanti setelah menghadapi pasca pandemi, itu pasti gulung tikar. Makanya nanti dalam hal keilmuan ini kami sangat setuju bahwa ada suatu disebut adanya think tank itu, tapi seorang pemimpin nanti akan ada kelasnya. Dia kelas level mana. Tapi diharapkan level pucuk pimpinan adalah level yang bisa melakukan eksekusi. Begitu, Prof. Dan ini mesti harus dilengkapi skill manajemen. Mungkin di FKKMK ini perlu adanya kursus untuk melakukan atau misalnya suatu sejenis workshop untuk bagaimana skill untuk sebagai memutus suatu kebijakan yang ada di dalam teori. Mungkin gitu, Prof. Makasih. Nah, betul Pak Darwito. Jadi jangan ditutup dulu Pak ya. Masih buka ya. Jadi Pak Darwito gini Pak, ketika pengetahuan itu yang dimiliki oleh direktur tadi, itu kan dia nggak bisa sendirian Pak ya. Nah, pertanyaan menariknya apakah di dalam sebuah rumah sakit, kalau mungkin Pak Darwito pernah di Karyadi atau di Sajito itu besar ya, dengan omset mungkin sekitar 600 miliar ya. Nah, mungkin punya unit, mungkin litbang Pak ya, yang ada ya, atau diklat namanya apa namanya? Ya, itu apakah berfungsi sebagai unit yang mengelola pengetahuan tidak? Ini pertanyaan menarik nih. Tapi di rumah sakit yang kecil, yang omsetnya cuma 50 miliar misalnya ya, setahun ya, atau 100 ya, apa mereka mampu untuk memelihara unit seperti ini? Tapi kalau seperti Hermina yang saya yakin itu omsetnya juga besar sekali ya, itu mereka bisa. Cuman tadi pertanyaan dari Pak Hendy tadi, apakah rumah sakit itu harus investasi Pak, membayar orang khusus untuk mengelola pengetahuan ini supaya direkturnya terbantu? Ini gimana Pak Darwito, pada waktu menjabat di Karyadi atau di Sajito itu apakah litbangnya itu sudah sesuai dengan harapan atau belum? Gini Prof, ini adalah pengalaman saya, di mana litbang itu bukan ke arah manajemen, Prof. Yang disebut litbang di rumah sakit itu, apalagi rumah sakit pendidikan itu mengelola tentang penelitian dan pengembangan yang bukan berbasis manajemen. Nah ini yang kadang-kadang salah, yang kadang-kadang belum jadi suatu habit bahwa rumah sakit litbangnya itu adalah tentang pelayanan. Sementara litbangnya itu penelitian klinis. Nah ini yang mungkin FKKMK untuk kita sama-sama lah harusnya menggugah bahwa pelayanan berbasis penelitian. Tapi sekarang itu litbang atau istilahnya diklat itu mengelola tentang pengembangan klinis, Prof. Gitu, Prof. Ya betul. Oke ya. Jadi ini satu hal yang kita lihat bahwa memang kembali efektivitas rumah sakit ada klinis dan ada keuangan juga ya. Ini harus seimbang juga ya. Oke. Kita lihat lagi dari siapa lagi? Pak Cahyo Trianggoro dari PDP ILIPI. Pengalaman saya pernah bekerja di firma hukum untuk pengetahuan. Untuk firma hukum yang berafiliasi dengan jalan global, knowledge service menjadi satu garusan untuk membuat proses kerja lebih efisien. Nah, terkait investasi untuk KM memang perlu dihitung ROI-nya supaya lebih clear. Oke, Pak Cahyo masih ini gimana Pak Cahyo? Ya, silakan. Bisa dibuka, Pak Cahyo Trianggoro. Jadi ini knowledge sebagai ya, investment Pak, silakan Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ikut full dari awal. Saya Cahyo Trianggoro, timnya dari Pak Hendro juga, Pak. Kebetulan saya background dari ilmu perpustakaan. Pengalaman dulu di firma hukum pada saat awal-awal berkarir, kemudian melanjutkan di advertising agency, tapi prinsipnya sama, melakukan pengelolaan knowledge management. Jadi titik kritis itu adalah meyakinkan manajemen ya, bahwa memang dengan adanya knowledge management ini proses bisnis itu menjadi lebih efisien. Artinya misalnya pada saat saya di firma hukum ya, untuk menangani satu proses bikin untuk legal opinion gitu, atau melakukan due diligence pada saat perusahaan melakukan merger akuisisi, itu lawyer itu kan dihitung ada hitungan billable hours ya Pak. Jadi ada hitungan jamnya gitu. Misalnya suatu lawyer itu mengerjakan suatu kasus hanya perlu 20 jam, dengan ada knowledge worker itu dengan proses percepatan dia melakukan menghasilkan knowledge legal opinion ya. Itu kan bisa dipersingkat jadi 10 jam misalkan. Nah, itu jadi lebih efisien untuk si firma hukum, sehingga dia tidak perlu membayar lawyer lebih mahal gitu, dan dia alihkan untuk si knowledge management, dan ini bisa diaplikasikan untuk unit untuk holdingnya gitu, Pak. Seperti itu. Nah, itu memang ada ROI-nya yang memang dihitung secara spesifik. Rata-rata kalau untuk firma hukum di Indonesia, apalagi yang udah berafiliasi dengan internasional, mereka punya unit khusus, Pak. Kita nyebutnya know-how department ya. Beda-beda sih. Ada yang knowledge services, ada yang know-how department. Tapi memang itu yang dikejar oleh si firma hukumnya gitu. Mereka karena mereka praktisnya sudah cukup lama dengan knowledge management ini, sehingga mereka berani invest orang gitu di situ gitu. Dan tidak hanya orangnya juga, tapi juga sistem-sistemnya gitu. Karena prosesnya itu untuk membuat proses pembuatan legal opinion atau produk-produk legal services yang diberikan oleh firma hukum itu lebih cepat gitu. Dan ini ada hitung-hitungan jamnya dan hitung-hitungan rupiahnya kalau di Indonesia gitu. Kemudian waktu di advertising agency juga sama gitu. Kan kalau misalnya kita mau ikut tender atau pitching itu biasanya kita butuh referensi ya untuk membuat satu strategic planning. Nah, itu biasanya kalau teman-teman strategic planning itu butuh knowledge asset, itu butuhnya cepet banget, Pak. Karena di agency advertising ada istilah deadline-nya itu kemarin, bukan hari ini atau besok gitu. Nah, itu knowledge management sangat dikedepankan gitu untuk mempercepat proses-proses ini gitu. Dan ya alhamdulillah saya bisa meyakinkan sih ke manajemen gitu. Dan memang selalu start dari tim yang small gitu, hanya 1-2 orang, tapi memang kita bikin impact yang nyata dan evaluasinya harus berkelanjutan gitu. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Jadi dari ini satu pernyataan bahwa di sektor lain knowledge management sudah dianggap sebagai investasi, Pak ya. Tapi harus dipertanggungjawabkan return on investment-nya. Tidak asal mengeluarkan uang tapi tidak ada gunanya. Oke, ini tantangan. Terima kasih Pak Cahyo ya. Masih ada lagi? Kita waktunya ya. Tadi Pak Didi tadi. Nah, nih. Sebenarnya di rumah sakit ada komite mutu, ada juga bagian dikti dan pengembangan pegawai. Di masa COVID ada think tank di tim medis ya. Ya, Pak Didi, ya ini menarik Pak ya. Tapi dalam konteks knowledge management, apakah tim ini juga sudah berfungsi misalnya mensortir pengetahuan, ya, kemudian juga mensintesis ya, pengetahuan yang sifatnya eksplisit dari luar, dari dalam, dan juga yang tacit ya. Nah, apakah think tank ini hanya di tim medis atau juga di manajemen? Tadi yang Pak Daryo katakan itu diklat banyak fokus di tim medik, tapi untuk manajemennya tidak nih Pak. Gimana Pak Didi? Bisa dibuka nggak Pak Didi? Ya, selamat siang Prof. Selamat siang. Jadi ya. gini Prof, dalam COVID ini kan ilmunya berkembang gitu Prof ya. Kayak dulu kita pernah berpendapat bahwa COVID ini adalah airborne, kemudian droplet. Ini kan semuanya lahir dari teman-teman kami di sini melakukan browsing pengetahuan. Jadi think tank itu juga
bagaimana masing-masing kan ada organisasi profesi. Di tempat kami ada dokter penyakit dalam konsultan tropik infeksi, ada dokter anak infeksi, ada dokter anak respirologi, kemudian ada intensivis. Nah, di tempat kami itulah think tank-nya mereka. Bagaimana kita menetapkan APD yang mana untuk di mana itu pun berkembang. Nah, itulah di situ saya pikir kalau dalam tatanan praktis seperti itu. Jadi dulu kita menetapkan bagaimana sih untuk orang seksio sesaria yang OPD, EOD, orang dalam pemantauan. Kemudian kalau seksio sesaria yang kita yang suspek itu APD-nya apa saja, itu kan berkembang, Prof. Dari organisasi profesi, bahkan kita ngambil dari WHO, dari CDC, dari pengalaman di Cina, itu semuanya lahir dari pengetahuan, artinya pengembangan knowledge management. Gimana si think tank ini, di tempat kami ada 2 tim satgas yang bekerja dalam sisi praktis, tapi ada think tank yang kerjanya adalah seperti kalau di ini mereka mencari searching kepustakaan. Tetapi memang itu dokter, sehingga memang tidak dibayar khusus, Prof. Jadi memang dalam pekerjaan mereka, memang mereka butuh itu, kayak orang anestesi. Bagaimana mereka melakukan intubasi supaya mereka nggak ketularan. Itu kan berkembang ilmunya. Akhirnya lahirlah itu ada shield yang dari plexiglass, itu bagaimana mereka. Nah, itu semua berdasarkan knowledge management. Barangkali kalau di tatanan praktis seperti itu, Prof. Ya. Jadi maksudnya di tempat kami berjalan itu, Prof. Jadi artinya direksi nanti tinggal mengambil keputusan bagaimana kebijakan mana yang kita ambil untuk, katakanlah di orang screener di depan pintu itu APD-nya level mana. Kemudian di IGD itu kami bagi menjadi IGD yang COVID dan IGD non-COVID dengan APD yang berbeda-beda. Barangkali gitu, Prof, di tatanan praktis di rumah sakit. Ya, betul, Pak. Tadi pertama mengenai yang ngerjakan tadi ya. Nah, apakah kan punya perpustakaan ya, Pak ya, di RSAB, Pak ya? Ada, Pak. Ya. Prof, ada. Nah, ini yang menarik ya. Ini yang kita lagi mencari formulasinya ya. Apakah perpustakaan itu nanti juga akan dikembangkan? Jadi seperti dalam konteks internet sekarang yang ada ya, itu berbagai pengetahuan itu disimpan dengan baik, Pak, dan mudah diakses oleh seluruh karyawan atau seluruh staf di rumah sakit. Jadi dipahami, Pak ya? Iya, Pak. Jadi perpustakaan yang ada di di rumah sakit itu mungkin mempunyai semacam electronic library yang misalnya begini ya, dokter spesialis apapun juga ingin tahu mengenai peraturan terbaru dari pemerintah mengenai APD misalnya, atau obat terbaru yang debat dengan WHO misalnya, atau bagaimana WHO mengeluarkan sebuah guidance untuk rumah sakit COVID ya, supaya prepare betul ya. Ini dalam genggaman mereka, Pak. Ini contoh dari ilmu yang di storage, disimpan dan mudah diakses. Nah, kalau di dalam rumah sakit itu tidak ada. Nah, ini yang kita sedang kembangkan ya di UGM itu ada dari luar. Ini misalnya rumah sakit ya. Itu misalnya di sini akan akses ke UGM untuk mencari hal-hal yang susah atau tidak ada di sini. Jadi itu Pak. Jadi kita melihat ada banyak tim juga ya. Sekali lagi ini kita tidak akan menambah ruwetnya rumah sakit harapannya, tapi bagaimana fungsi knowledge management itu ada di unit yang ada. Apakah nanti akan masuk ke perpustakaan atau di mana? Nah, ini yang terus saja kalau saya ditanya sekarang belum tahu jawabannya. Tapi diskusi ini untuk mencari bagaimana ke depannya. Yang jelas untuk rumah sakit jaringan atau asosiasi itu memang tadi sudah kelihatan sekali, itu memang mau tidak mau harus bikin semacam unit yang memang dibayar khusus untuk menangani informasi seperti ini, untuk keperluan seluruh anggotanya. Nah, cuman tadi investasi ini harus dihitung terhadap dampaknya pada efisiensi, efektivitas dari klinis dan juga keuangan rumah sakit. Ini. Oke ya, waktu tinggal sedikit nih. Masih ada lagi? Pak Fajar. Nah, di rumah ini sudah banyak tim, pokja, kemanitiaan dan lain-lain yang tidak bisa dipungkiri keanggotanya 4L lu lagi.
Ya, tentang KMP yang dibutuhkan adalah bagaimana leader bisa memvalidasi dan mentransformasikan sehingga terbangun teamwork yang dari smart worker dengan berbagai latar belakang keilmuan. Ya, Pak. Nah, ini balik lagi pada pertanyaan menarik Pak Fajar ya. Apakah KM itu sesuatu yang dibutuhkan, tidak kan banyak tim ya. Tapi sekali lagi bahwa knowledge management bisa mensupport semua tim ya. Terutama ketika bicara mengenai pengetahuan itu diperoleh, kemudian disimpan di storage ya, kemudian pengetahuan itu dengan mudah diambil juga atau dilihat lagi sehingga kita tidak terputus dengan pengetahuan yang sudah kita miliki, entah pengetahuan yang sifatnya eksplisit nyata atau yang masih tacit ya, masih pengalaman-pengalaman atau masih ada di kepala workernya ya. Nah ini Pak Fajar, mungkin Pak Fajar bisa dibuka Pak. Pernah kita diskusi minggu lalu Pak, untuk rumah sakit yang belum punya jaringan yang kuat, itu apakah bisa pooling resources Pak? Jadi misalnya ada 200 rumah sakit yang tidak mempunyai kemampuan keuangan cukup untuk mengelola knowledge tadi dan juga mendatangkan para ahli dan sebagainya. Apakah mereka mau pool Pak? Misal setiap tahun nge-pool dana 5 juta per tahun ya, atau 10 juta, kalau 200 rumah sakit kan dapat 1 miliar atau 2 miliar yang bisa dipakai untuk dari luar tadi untuk memberikan semacam masukan. Gimana Pak Fajar ya? Atau memang betul-betul knowledge sendiri ini bukan sesuatu yang dibutuhkan? Pak Fajar, ya, terima kasih Prof. Bapak Ibu sekalian. Jadi saya menulis tanggapan ini khusus untuk teman-teman rumah sakit yang non-grup ya. Jadi karena kalau yang grup, apa yang tadi kita diskusikan itu sudah benar bahwa mereka, ya mohon maaf mungkin hanya sekedar copy paste, bukan sekedar ya, mereka sudah bisa copy paste gitu ya. Jadi dari grup yang satu, anggota grup yang satu yang sudah settle gitu, jadi bahkan tidak hanya copy paste, bahkan timnya pun diikutkan, diboyong ke anggota grup yang lain untuk membangun budaya sesuai dengan knowledge management yang diinginkan gitu. Jadi itu sudah dilakukan oleh yang grup. Nah, masalahnya sekarang yang non grup ini, dia kan harus mandiri betul dengan sumber daya resource yang terbatas. Ini problemnya, Prof. Jadi apa yang memang Prof bilang tadi itu, ini memang cita-cita yang harus kita wujudkan bersama-sama, Prof. Bagaimana rumah sakit yang non-grup ini bisa berkembang ya, mengikuti teman-teman rumah sakit yang grup gitu. Tapi dengan resource yang memang mereka terbatas. Nah, kenapa kita harus mulai dari leader-leadernya dulu nih, Prof. Supaya leader-leader ini bisa betul-betul leader yang smart gitu ya. Jadi sehingga mereka betul-betul menjadi lokomotifnya di rumah sakit masing-masing untuk membawa gerbong yang rumah sakitnya menuju hal yang lebih baik gitu. Jadi kami di asosiasi, khususnya di rumah sakit swasta, sudah, karena kami tidak punya kelembagaan yang tadi litbang dan segala macam yang betul-betul mumpuni, Prof juga tadi sudah sampaikan, kami coba dengan sharing knowledge gitu ya. Mulai dari kami pilah dari sisi manajerial dan sisi operasional gitu. Jadi sekarang setiap minggu kami ada sesi-sesi, misalnya Kamis besok, itu sesinya tentang pengelolaan cash flow gitu. Jadi ini di era COVID ya. Jadi ini kan berarti peserta-pesertanya adalah pengelola tim keuangan yang ada di rumah sakit. Nah, tapi kan ini nggak cukup, Prof. Karena itu selesai. Begitu selesai sesinya besok 2 jam, ya selesai. Kita nggak bisa lagi kontinuitasnya seperti apa, ya outputnya dari kegiatan itu seperti apa, nggak ada. Nah, ini yang memang cita-cita Prof yang Prof sudah berkali-kali sampaikan itu, memang ini yang harus kita wujudkan. Jadi bagaimana apa yang sudah banyak dilakukan ini, tapi melembaga gitu, Prof. Melembaga yang bisa menjadi sumber keilmuan lah, sumber pengetahuan untuk teman-teman rumah sakit yang bukan grup tadi. Jadi walaupun kami rumah sakit swasta, tidak kemungkinan narasumbernya kami ajak dari RSUD misalnya. Untuk sesi-sesi tertentu ya. Jadi karena kita ini sifatnya adalah sharing. Jadi itu Prof yang sekarang sementara ini kami lakukan, tapi apa yang Prof cita-citakan itu menurut saya di asosiasi tetap ya akan berusaha terus untuk meyakinkan teman-teman yang lain bahwa ini kebutuhan kita ya. Ya,
knowledge management ini kebutuhan apalagi di era COVID sekarang, karena ini pembelajaran yang betul-betul harus kita wujudkan dan bisa diimplementasikan gitu. Cuman bagaimana caranya kita cari bentuk cara bahwa ini betul-betul mampu laksana di teman-teman rumah sakit yang perorangan bukan grup. Mungkin itu Prof, ini saya. Jadi ya, tapi apakah, kami sudah ya Pak Fajar, apakah teman-teman sudah merasa bahwa knowledge management atau pengetahuan itu sebagai aset yang perlu ada investasi, Pak ya? Sebagian sudah Dok, sudah bahwa ini ada investasi yang harus kita bangun gitu. Ini investasi yang harus kita perjuangkan gitu ya. Jadi memang ada cost yang harus dikeluarkan untuk itu. Ya, itu ya. Udah ada kesadaran itu, Prof. Cuman bagaimana menyatukan kesadaran-kesadaran itu menjadi suatu kelembagaan yang Prof cita-citakan tadi itu. Gitu, Prof. Oke, makasih Pak. Ya, ini saya kira ini kita mencari Pak ya. Jadi forum knowledge management kita ini ke depan itu memang betul Pak. Kita akan mencari model-model tadi Pak, sehingga kita itu dengan investasi yang efek yang efisien lah Pak, ya, dan efektif tadi itu betul-betul bisa mendorong rumah sakit untuk lebih maju di era COVID ini. Ya. Karena banyak pengetahuan baru masuk telemedicine dan sebagainya ini. Oke, terima kasih Pak Fajar. Terakhir, tadi dari Bu Mewita ada ya, Prof. Mewita dari UI. Bisa lihat sebentar. Terima kasih Pak Fajar. Ya. Bu Mewita. Ada? Enggak, tadi nulis di situ. Ada tulisan. Ada. Oh ya, Bu Mewita ada. Gimana Bu Mewita? Silakan. Ada, ya, silakan. Ya, saya pikir memang agak sulit untuk rumah sakit dapat yang ideal sekali direktur cerdas, tapi juga bisa punya communication skill yang cukup. Saya pikir kalau dia team up dengan wakil direktur yang baik, itu bisa merupakan gabungan tim yang bagus gitu ya, Prof. Tapi memang agak sulit kalau KM ini diinstitusionalisasikan, nantinya takutnya juga seperti yang lain-lain adalah jadi jenuh gitu. Artinya karena ini kan berubah terus, dynamic, itunya topiknya berubah-ubah terus. Nah, sebetulnya dari setiap bagian di rumah sakit itu seharusnya bisa diaktifkan untuk mau mengemukakan masalahnya atau knowledge-nya, membagi dengan yang lain. Karena di rumah sakit ada yang program structured, ada yang non-program. Jadi contohnya kalau rumah sakit itu harus melaporkan, terutama rumah sakit pemerintah, melaporkan program-program tertentu yang datang dari pusat, knowledge-nya juga itu harus dibagi sebetulnya dengan yang lain. Misalnya program HIV/AIDS, lepra, dan sebagainya. Tapi yang non-program, seperti pelayanan, keuangan, dan sebagainya itu lain lagi narasumbernya. Jadi mungkin perlu ada pembagian yang efektif, ya, siapa yang bisa berpartisipasi di knowledge management, supaya topiknya berubah-ubah, tidak membosankan, dan pada akhirnya semua merasa manfaat, itu ada manfaat. Tapi saya setuju dengan sebagian peserta yang mengatakan harus ada investment. Tapi bentuknya siapa, mungkin lebih banyak kayak koordinator gitu, Bro. Ada kok yang orang yang bisa mengkoordinate dan bisa memfollow up. Tadi kan seperti dikata, ada peserta juga yang mengatakan, ya takutnya cuma sekali aja terus udahan gitu, sesudah meeting nggak ada follow up. Jadi harus ada koordinator dan yang certain thing bahwa ada follow up paling tidak 2-3 kali sesudah masalah itu diungkap. Mungkin kalau begitu bisa lebih efektif hasilnya, Prof. Menurut saya, ya, tapi harus dicoba memang. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Mita ya. Jadi ini memang sesuatu yang kita cari betul ya. Jadi tadi apakah ketika sebuah asosiasi dengan taruhlah ada 400 anggota ya, kan banyak sekali ya. 50 anggota juga udah banyak ya. Itu ketika membuat program tentang knowledge tadi hanya one shot event tadi. Ini yang kita perlu memperbaiki ya. Artinya begini. Ada tim knowledge management yang dia tuh bikin desain ya, kegiatan berbasis pada masalah yang dihadapi oleh jaringan rumah sakit tadi. Misalkan COVID, ini jelas masalah nih.
Ya. Nah, itu jadi topik yang memang kita mungkin sampai berapa bulan ke depan barangkali masih COVID ya. Masih terus, ya. Tapi juga yang lain juga ada juga yang produk apa KIA atau apa atau telemedicine ya. Ya. Nah, Betul. memang ini yang tadi Pak Indro juga kata di LIPI ya. Kita mencari knowledge worker yang paham untuk memfasilitasi satu rangkaian event ya, rangkaian program yang arahnya untuk membackup rumah sakit tadi loh. Ini yang jadi satu isu kunci. Karena sebenarnya pustakawan itu tidak dilatih untuk itu. Betul. Ya. Mereka lebih banyak untuk menyimpan. Ya. Nah, tapi juga tim mutu dia bukan profesional, dia hanya orang yang dipasai mutu ya. Tapi ini satu rumah sakit yang omset misalnya 500 miliar kan dia layak atau untuk menggaji 1 atau 2 orang khusus yang memang ahli knowledge management untuk memfasilitasi tadi. Nah, kalau jaringan tentunya juga punya dana yang cukup untuk membayar tadi ya. Jadi kayak lead bank tapi lebih ke arah knowledge management tadi. Nah, sekali lagi ini kita masih mencari ya Prof. Mita ya. Jadi kita betul. Ya, tapi saya yakin ini tidak mencari the holy grail enggak lah. Kita ini sesuatu yang real kok. Diskusinya bagus kok, Pak. Ya, Diskusinya ada bagus. barangnya. Oke, masih ada lagi? Silakan sebelum kita tutup ya. Nah, waktunya ada banyak ya. Oh, tambah banyak lagi yang tanya. Oh, coba. Mana? Nah, ini. Maaf saya bukan ahli rumah sakit, hanya usul saja. Saya ini mengembangkan website sudah banyak fasilitas gratis. Jika semua orang yang terlibat dalam kasus COVID memiliki waktu cukup untuk membangun website pribadi dan dapat mengupload file referensi manager, Google Doc, dan semuanya terkait hal-hal yang penting tentang biosafety dan biosecurity, di aspeknya, ya ini. Jadi ini maksudnya Bu Ila, ya, memang ini bukan untuk orang per orang, tapi apakah rumah sakit itu bisa juga dari sebenarnya ini perpusat rumah sakit itu membangun web yang isinya itu knowledge untuk keperluan staf rumah sakit dan dinamis sekali. Nah, model ini yang kita masih mencari cara nih, mencari bentuk bagaimana ini. Tapi sekali lagi ini sesuatu yang kita akan kembangkan. Nah, karena teknologi seperti membuat web atau upload file reference itu sekarang semakin berkembang. Ini, makasih Bu Ella. Tapi ini bukan proyek pribadi tentunya. Ada lagi? Ya, komisi anggota tim KM menurut Pak Hendro yang penting justru anggota dari domain expert, ya, nulis dokter perawat, hanya sebagian anggota yang khusus memiliki kompetensi terkait knowledge management. Nah, ini betul Pak. Ya, ini sesuatu yang kita cari betul ya. Timnya tadi sudah ada tim mutu, ada tim infeksi nosokomia dan macam-macam ya ini. Betul ya Pak Anevi ya. Jadi udah banyak tim Pak. Tapi bagaimana banyak tim itu disupport oleh sistem knowledge management. 1 atau 2 orang pakar betul yang dia bisa membantu semua tim atau komite yang terkait dengan knowledge tadi untuk meng-create, men-storage, membuat taksonomi, dan mudah untuk meretrieve lagi. Itu ya Pak Anevi ya? Benar nggak nih? Kira-kira Pak Anevi yang sering ke rumah sakit untuk dibutuhkan nggak nih? Jadi misalnya rapat mutu itu kita dengan cepat mencari pasal mana di undang-undang apa atau perpres mana itu gimana Pak? Itu dibutuhkan nggak? Yang di rumah sakit seperti pustakaan tapi cepat loh. Iya betul. Jadi kadang-kadang informasinya atau knowledge-nya sudah ada, namun pada waktu di retrieve itu yang sulit karena kita belum punya mekanisme manajemen knowledge-nya Pak. Jadi tadi tim mutu, tim keselamatan pasien atau tim pengembangan itu perlu ada yang mendukungnya, itu mungkin yang ahli dari knowledge management-nya, itu yang belum ada memang. Ya, makasih Pak Hanif. Karena waktunya kita seperti di sini ya, setengah 3. Ya, oke. Saya kira ini ya yang bisa saya simpulkan untuk sementara ya. Masukan-masukan dari para pembahas ini hari ini kita akan terus kembangkan sehingga kita akan mungkin bersama timnya LIPI ya Pak Indro ya. Kita mencoba untuk mendefinisikan knowledge worker yang tadi Pak Anevi juga menggarisbawahi memfasilitasi loh, yang komite-komite atau kelompok-kelompok ini. Dan knowledge worker ini memang satu jenis pekerja yang memang kalau bisa pekerjaannya seperti itu, full ya. Nah itu apakah mereka itu pustakawan yang di-retrain atau ditambah pekerjaannya atau apa, nanti kita akan coba terus kembangkan ya.
Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada akhir dari diskusi mengenai knowledge worker. Dan nanti kita akan informasikan terus mengenai progres dari apa yang ada di sini, dan harapannya suatu saat mungkin dalam waktu dekat kita udah punya semacam ya usulan modul ya. Yang pertama ini bisa lagi ini mungkin percobaan ya, makanya Anda yang ikut nggak akan bayar, kita akan gratiskan ya. Karena ini sebagai uji coba apakah mungkin tidak knowledge management itu dilatihkan di rumah sakit Anda. Tapi tentunya nanti juga Anda semua juga mempunyai semacam orang yang perlu Anda dorong untuk menjadi knowledge worker di tugas yang spesifik dalam knowledge management. Oke, saya kira demikian. Terima kasih sekali atas perhatiannya, Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi pada pertemuan mendatang minggu depan, dan kami akan terus laporkan progresnya, terutama dalam pandemi COVID yang membutuhkan pengetahuan yang sangat cepat berkembang dan dinamis sekali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.